Wayuk Wayuk Maruk. Bismillahirrahmanirrahim. Wayuk Maruk lan den perintah atau wayak murulan perintah sapa dusiban wong kang duwe bocah zakaron bocah lanang au unsa utawa bocah wadon mumayyizan hale tamyiz hale hidem pinter wis ngerti bi ansara kelawan yentah dadi si sobi yakulu iku mangan si sobi wayasrobu lan ngombe si sobi wayastanjilan bebersih si sobi wahdahu hale ngijen si sobi ayajibu tegese wajib ala kulin ing atase saben-saben suwiji min abawaihi saking bapak biyunge si sobi wa in ala lan senajan dukure tegese kakek nenek sumal wasi nuli wong kang den wasiati guru ngajine kiyaine ustaze wa ala malikir raqiq lan wajib ing atase wong kang duwene abid apa ayyak mura yen tak merintah yakulun biha kelawan salat ai salat tegese salat walau qodhan senajan kodok wa bi jami'i surutiha lan merintah ing sekabehane pira-pira syarat salat li sab'i krana 7 taun ai bis ba'da sab'i tegese ing dalem sawise 7 minas sinina saking pira-pira taun ai ing datamamia tegese nalikane sempurnane ya sabah sini wa in mayyaza lan senajan pinter si sobi qoblaha ing dalem sadurunge sabah sini wayan bagilan perlu ma'asil gotil amri sumartane segat merintah opo atah itu meden-medeni wajib bagi kita semua ini yang hadir di sini dusobi dusiban orang tua yang punya anak ya wajib memerintah ngongkon yuk maruku ngongkon wayak murulan wajib ngongkon kepada siapa? Kepada anak kita baik laki-laki maupun perempuan mumayyizan kang wis pinter. Mumayyiz itu dijelaskan ditafsiri oleh Kiai Musonib bi ansara yaqulu wa yasrobu wa yantanji wahda. Kalau sekira-kira dia bisa makan
sendiri, minum sendiri, atau mandi sendiri, itu namanya mumayyid. Jadi bagi min abawe dari bapak ibunya, kemudian wain ala yang disebut wain ala itu ke atas kakek. Kalau misalnya bapak mamanya udah gak ada, kakek neneknya. Kalau misalnya kakek neneknya sudah gak ada, bibirnya. Pokoknya ke atas wain ala. Au sumal wasi. Kemudian orang yang diberi wasiat, misal anak ini kita sebagai orang tuanya nggak sanggup nih mengajari, datang kepada kiainya, nitip wasiat. Kiai kula masrahne anak kula, masrah bobokan lah bahasane kan. Arep dadi ireng, di abang, dadi ini apa terserah panjenengan. Nah, itu berarti seorang kiai itu yang disebut al-wasi. Orang yang diberikan wasiat itu wajib juga. Wajib wala maliki raqib, dan juga orang yang mempunyai abid wajib memerintah sholat walaupun kodok, atau memerintah untuk melaksanakan seluruh syarat-syaratnya sholat, dengan catatan lisa ba'isinin, karena anak kitanya sudah umur 7 tahun. Ya, 7 tahun. Kalau punya anak sudah umur 7 tahun, itu kita sebagai orang tua atau yang mewakili orang tua atau yang diberi wasiat orang tua wajib memerintah anak EDW konsolat. Senajan kodok, misal anak kita kesiangan subuhnya, sak babon-babone, wajib ngongkon digodok, sholat subuhnya kodok, itu wajib. Karena kalau apabila sudah umur 7 tahun. Dan juga perlu bukan hanya ngongkon, misalnya kita punya anak, bukan hanya ngongkon, sholat, sholat ngongkon toh wis. Tapi di sini wayan bagi perlu menyertakan tahdid. Non tahdid kalau bahasa Sundanya ini misiena. Nah, bahasane meden-medeni. Dikerasi. Disentak. Disentak. Diseneni lah. Nah, di tahdid itu diseneni. Ngengken sambil nyeneni. Nah, itu tadi. Itu perlu betul sekali literasi. Biar ada efek jerak. Biar takut ketika umur 7 tahun. Wayadribulan mukul turban kelawan mukul goiro mubarrihin, lawan ora natoni, wujuban hale wajib, min sapa man wong dak dukira kang wis den tutur alaiha ing atase sebab ninggalake salat. Ai alat tarkiat tegese ngatase ninggalake salat. Walau kodoan senajan ninggal kodo. Au tarka syartin utawa au tarki syartin utawa ninggal syarat. Au taroka utawa ninggalaken si sobi syarton ing syarat min surutiha saking pira-pira syarat. Ilate li asrin rono umur 10 tahun ai bada stikmalia tegese ing dalam sawise sempurnane asrun lil hadis krana ana hadis aswae kang sahih muru ngongkono sira asobiya ing bocah bisolati kelawan salat ida balago nalikane
nepi atau tumeka si sobi sab'a sinin ing dalem 7 tahun. Wa idza balago dan lan nalikane tumeka si sobi asra sinin ing 10 tahun padribu maka mukul sira kabeh ing sobi alaiha krana sebab ninggalake. Nah, ketika anak kita sudah umur 10 tahun padribu. Nah, ketika anak kita sudah 10 tahun meninggalkan sholat itu wajib dipukul, tapi ghairu mubarrih, ora nakoni. Nah, kalau nanti sarahnya ada siwal wajhi, selain wajah. Nah, dipukul, dicubit yang kira-kiranya tidak membahayakan kesehatan. Itu wajib sebagai bukti. Karena nanti al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti di yaumil kiamah mulut kita itu akan dikunci oleh Allah. Yang akan berbicara itu tangan dan kaki yang bersaksi. Ketika anak kita nanti mengadu kepada Allah, ya Allah, saya tidak terima orang tua saya masuk neraka, masuk surga, aku masuk neraka. Nah, ngopo? Ya karena zaman biyen kae aku cilik gak pernah dikongkon sholat. Nah, ya kan? Imron ora trimo. Jare sapa Gusti? Aku pernah ngengken sholat anakku. Tandane apa? Tandane pernah tak gebuk. Al yauma nakhtimu ala wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Bekas gebukane kae bakal ngomong, "Ya Gusti, kula saksi." Makanya wajib memukul dorban mubair mubarrih, pukulan yang tidak menatoni, melukai yang membahayakan. Nah, tapi sekarang nih apa yang jadi apa namanya ya, kasus baru-baru ini, nah itu kena pasal HAM. Ini yang jadi permasalahan khususnya bagi dewan-dewan guru, dewan ustaz, guru-guru ngaji. Kalau zaman dulu kita mungkin ya Kang Imron zaman dulu dia orang berjamaah, kalau bahaya rupiah misalnya gebuk, atau guru-guru ngaji ini orang hafalan guru ya, aku tuh guru puter galak yo ulang pasolatan ya, kebutuhan dia tapi zaman sekarang itu kena pukulan apa, dipukul itu kena aturan, repot saya kan. nah balik makanya sekarang anak-anak itu kurang tirakatnya, ketika ngaji kurang tirakat, karena gurune Arab gebuk zaman biyen pulau kelingan kiai lek gebuk santri niate gua gedele, gua bandele kan. Cuma sekarang terbentuk dengan HAM itu kan, sehingga guru-guru ya gimana, akhirnya cuma bisa ngomong saja. Beberapa bulan yang lalu kan ada yang dituntut gara-gara jubit, bahkan kemarin minggu-minggu ini ada yang dituntut gara-gara siswa yang lagi ngobrol di meja dilempar pakai apa, penghapus, cuma lecet sedikit dilaporkan polisi. Nah ini jadi dilema buat kita. Mudah-mudahan yang ada di sini anaknya mondok di mana ketika mengadu, Pak aku digebuk bahayai, salahmu dewi. Minimal kita membantu pergerakan atau proses pendidikan seorang tua. Ini ojo malah dipanas-panasi. Mas Didi bujangi mondok terus nelpon, "Bah, aku pengen balik, Pak." Lah ngopo? Aku digebuki karo kiai ini, lah ngopo ke? Rai semua dunia, Pak. Ngajar iki. Ya, jauh. Kamu kok aku nggak pernah waktu bapak itu.
dibales apa ngerokok. Wes ya. Tapi jadi minimal kita yang hadir di sini membantu para masyayikh, para guru-guru ngaji kita. Karena makanya di dalam kitab taklim yang disebut takdiman wa takliman li masyayikh itu bukan hanya siswanya, santrinya yang sedang mengaji, ya kan? Tapi orang tuanya pun harus takdiman wa takliman kepada masyayikh. Kenapa? Karena ada kalanya kita sebagai orang tua menghalangi turunnya nur barokahnya ilmu gara-gara kita. Ya anak-anak kita di pondoknya rajin, nggak paling rajin, jamaahnya rajin, nggak pernah tinggal, walaupun terpaksa dengan aturan pondok kan begitu. Itu sedang mendekatkan terbukanya putuhnya hati kita terhadap cahaya nurun ilhamiyah, keilmuan akan itu. Cuman ada kalanya nur itu terhalang karena sikap orang tuanya. Saya ingat dalam sebuah manaqib Jawahirul Ma'ani dijelaskan ketika Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendidik seorang santrinya, ada orang tua, sebagian orang tua protes gara-gara anaknya itu makan bubukan roti, sementara mbah Yainya Tuan Syekh Abdul Qadirnya makan daging ayam. Protes, lah mbah Yai, lah apa bedane panjenengan kalih yoga kula? Anak kula kok mangane kok hina nemen, sementara jenengan mangan daging ayam. Ini lek anake sampean pengen mangan ayam, bukan daging ayam, bukan mangan ayam. Mangan daging ayam, lek iso kaya aku kaya ngene iki, silakan. Tapi diklumpukne daginge, tulang-tulange dikongkon tangi. Dari Mas Abdul Qadir Jailani berdiri, tiba-tiba itu tulang itu jadi ayam kembali, peluruk. Nah, sambil dia baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir waliullah. Kaget enggak ibunya? Nah, jelaskan sama Mbah Yai, Tuan Syekh Abdul Qadir, lek anak jenengan sampun sami kados kula niki, monggo akan daging. Artinya dari sejarah ini bahwa guru itu ada metode sendiri. Sehingga dijelaskan dalam kitab Fathul Mu'in, jangankan seorang guru, orang tua pun wajib durban ghairu mubarri, memukul tanpa nakon. Itu wujuban hal wajib. Kita sebagai orang tua, waduh mas, lo sibuk banget, tiap dino lo kerja, tiap dino lo ngampas beras, kan? Tapi pasrahnya anak yang jenengan, neng kiai nih, ini mah, Kang Hadi, ini Bayi Rosidi, ini Bayi Yandi, pasrah nih, Ustaz. Kula niki sibuk mergo niki anak kula pun umur 7 tahun, tolong diajari sholat, tolong diajari ngaji, baca Quran. Tapi aja titipin guna pojok. Ngomong Mbak. Anjir. Aduh ini. Artinya ketika kita itu bentuk daripada kewajiban kita. Bukan hanya sholat ternyata, kasaumin seperti poso, itokotin atau kohukang mampu yesi sobi insau, painahu maka sekune lakuan yakmuru merintah siman bihi kelawan iku saum lisab'i krono
umur 7 tahun wayadri bulan mukul siman alai ngatasé disobi li asrin krana umur 10 tahun kas salat kaya salat wa hikmatun lan utawi wa hikmatu dalika lan utawi hikmah mengkono-mengkono makur at-tamrinu iku latihan. Tamrin itu latihan. Karena Kang Tamrin kan latihan. Mancing barang mah latihan kayak. Latihan aja. Latihan Wa hikmatu dalika lan utawi hikmah mengkono-mengkono diperintah salat krana umur 7 tahun lan dipukul krana umur 10 tahun iku at-tamrin. Latihan alal ibadah ing atase megawe ibadah. Krana apa? Liyata awwada. Krana supaya ngabiasake. Ngadataken disobi ha ing kono salat. Supaya apa? Supaya terbiasa anak kita itu untuk mengerjakan sholat. Ingat ketika kita kecil dulu mungkin ngaji karena sudah terbiasa dengan hal baik seperti itu, jadi enteng. Nanti terus terbawa kebiasaan itu sampai ke tua. Namanya kudrat kebawa jenah, ya, akhlak. Jadi akhlak karena akhlak itu tabiat, bukan gain-gainan. Itu tujuannya kenapa kita dari mulai umur 7 tahun sampai 10 tahun pendidikan secara intens. Karena dalam pelajaran kalau orang mahasiswa itu ada namanya pedagogi atau ada andragogi. Itu pendidikan anak. Baik dari pendidikan sekolah pun sama, ada usia dini. Kalau di ngaji ada TPA. TPA sudah bacaan salate mapan, ngaji kita. Udah bisa sapinah, tijan, baru mondok pesantren. Itu kan ada tingkatan-tingkatan. Jadi tujuannya ditamrin karena supaya latihan, membiasakan diri. Kenapa? Karena yang sulit itu Kang Wawan membiasakan dirinya. Kang Wawan sebelum terbiasa ngaji selosoan kan angel dijak. Pengen racengan deh. Oke. Bahasa wis terbiasa. Nah, lek ketinggalan angel. Bahkan akon dhisik. Iki Kang Mamat, Kang Ahmad Ghazali. Saya nggak duduk ya. Oh iya. Foto orang jahit. Saingan Tapi Kang Mamat, ini keramatnya selosoan ini ya. Aku cerita mau neng mobil karo Kang Roji, Kang Ngampas. Jam setengah 12 sih. Apa jam 11 apa setengah 12 berarti saya mudun telu mandi. Sementara saya bawa 2 ton lebih kilo ya. Lebih 6. Kang Roji di waktu selosoan. Iya ora tenteng. Balah, ini wae Kang Roji. Nah ini wae malaikat pembagian rezekinya. Lagi, tak nene kali kula. Karo cipoke bahaya gitu. Mosok arep tak diman mau tak terima ning padumuin bisa temuan arep ngaji. Napa? Wakiahan usulan tenten. Pokoke asal kudu entek. Alhamdulillah Kang Ahmad Ghazali entek bar asal entek. Wah, 2 tahun lebih. Itu ngaji nih. Hah? Wakiahan entek iki anak gue. Ngeri Mas kalau jiwa cocok kayak gitu. Iki lho lek. Oh iya. Iki barokah. Nah, keramat Kang Ghazali. Nah, jenengan nek pengin jodoh ya ngomong ngono wae. Senane malaikat ya. Bener kae sosokan ngono wae. Nikmat. Enggak kuat mah teko ibu. Laporan dari malaikat meneh. Ora ketemu tapuk ngono ya. Kalau ndung ya. Pas itu. Luar biasa. Sosokan. Terus saya kalau mau selesai pernah didagang apa? Cimol. Nah, dagang cimol ngajam. Gusti kula ajeng selosonan. Entek lo jam 4 ngono.
yang dibaca loh di saudara itu wafiah. Kalau di dalam kitab apa mas kitab apa Wajinatul Asrar itu dikatakan bahwa hikmahnya ngaji waqiah itu banyak sekali. Waduh mas aku urung ijazah, kita manut sama yang sudah diijazahi itu sama imam dengan makmumnya itu manut sama imam, luar biasa. Ini jadi pembuktian ini, makanya saya sengaja tadi itu saya engkresin malaikat itu di mobil. Itu kalau ditapuk, Tahu cekel karo aku. gulingnya mobilnya. Luar biasa. Ini jadi satu apa ya namanya? Keyakinan. Ternyata ngaji itu diajeni sama alam, diajeni sama apa. Dari kemudian pas wae. Pas ngepasi gitu ya. Tapi enggak ngepasi. Enggak. Kemarin enggak apa kemarin. Siapa sih ngomong sama Hari Sabtunya enggak ngepasi. Hari Sabtu enggak ada niat. Ternyata bawa 2 ton. Bawa berapa itu kekalian enggak cuma habis 5 kintal. Malam Rebonya pas mau saya ngisi pengajian ke mana? Mekarsari. Ngobrol juga sama kawan Jiki. Wah, berbalik di malam Rebo. Ya ini tak diman tak peman di mau di dina biar orang ngisi pengajian. Enak jadi Mas Budi sampean balik makan duwe. Aku kan tapi dilalai kan. Jadi tidak setengah. Artinya apa? Artinya ketika kita lihat diman tak peman terjadi sesuatu apalagi yang takdim itu yang lebih mulia daripada semuanya. Luar biasa. Amin. Malam Sabtu kemarin, malam Sabtuan. Nanti kalau Sabtuan, luar biasa. Jadi aku harus losan dari ngarit ke Pangkal. Ya. Enggak yo urus moro-moro Gusti arep Selasa terus jadi ijo kabeh ora mungkin. Saya juga yang ada. Sing bingung kok malaikat akhirnya. Bahaya malaikat bingung kok. salah teko malah. Ya. Ya artinya apapun itu bentuknya, ketika kita tawasul kepada sesuatu yang baik, itu pasti akan terjadi. Berarti kalau lamun iku so tak tinggal Nah, berkahi. Sesuk nang iki. Kok Kang sapa? Kang Wawan ke sedekah terong. Elek. Oh, kalau kayak kaji amun kok sedekah dhisik. Gus, kota aku langsung dimasak sempat kira. oh, iya. Ngapain Gus? Akrab cerita apa ya? Iya di sedekah. Cerita sedekah. Tenanan. Sedekah. Kang Jarno. Kang Jarno malam apa nama mangku kayak? Tak kon gowo rong kandi. Iki sing niat sedekah kan dia. Betul ternyata. Sedekah itu dibuktikan secara langsung. Bukan hanya saya yang ngejaz malaikat. Sayyidina Ali Karomul Wajah pernah ngetes kejujurannya malaikat. Di dalam kitab Uskuriyah dikatakan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu sedekah 51. Jajal. Malaikat korupsi ora. Jerene Gusti Allah nek sedekah siji gandeni 10, ya kan? Bahasan sedekah. Nah, Sayyidina Jair bin Sabit itu di sedekah Sayyidina Ali sedekah 5 kepada orang yang enggak mampu. Ditunggoni. Ora itu. Sing teko songo digawa karo Jair bin Sabit. Nah, aja ngapus ya. Janjine Gusti Allah itu sedekah siji 10. Langsung merah mukanya dalam kitab diceritakan merah mukanya. Kita melihat dia bilang, "Nggih.
Jarno malam itu nggak tahu malam apa lupa. Datang ke rumah malam-malam. Sabtu lah. Malam Sabtu ya? Iya lah malam Sabtu. Iya pokoknya malam itulah malam-malam. Datang ke rumah minta doa. Ini keunggulan saudara Kang Wawan. Nah, tapi saya tidak berharap Selasa besok suruh makan terong semua di sana. Ya. Malam itu Kang Jarno ngambil kesamakannya sama saya sama garamnya sekalian. Biarnya cepat habis mestinya gitu ya. Tiba-tiba besok paginya ada yang pesen di daerah Bandar Lampung suruh nganterin satu tempat 2 ton. Kulo langsung sujud syukur ke Gusti Allah. Ya Allah benar saudara itu. Hari itu juga. Aku bisa deloknya manteng ngono. Betul dari Pas wae. Nasi. Artinya apa? Artinya kita boleh sekali-kali ngetes Gusti Allah boleh. Dilengkapi diisi tapi alamatnya. Oh nomor kakaknya orang ini gini langsung ngomong ya. Ngisi formulir DC. Ngisi formulir DC. Iki wis ndek nomor ini. Lek-lek ada pas barang ya. Ngene-ngene iki ora balik. Orang nutu ngene. Yo tekwa malah ngomongin Tapi ya tenang. Yakin. Kangen ini. Ojo iki ojo kaya Ketulanan. ojo kaya Mas Budi. Mas Budi. Akhirnya ngobrol lah tuh iki ada ngobrol mobil ada yang telu saya iki kan. Ngobrolnya jadi ilmu. Mas Budi kayak Mas Budi iki dandane apa kok ora sinyale. Lagi ini sinyale. Kuliahnya enggak iso. Pindah ning aku sampai ngerti. Mas Budi peres sinyale nomornya juga ora enek. Tahu aku. Lagi Mas Budi sampai ra melu pengajian maulidan jejere Mbak Mita sampai nek pengen nyambung karo Gusti Allah kudu nomere Gusti Allah papal. Kan lo salat ra pernah jalur rezeki itu. Iku enek. Ternyata kenyataan. Bener, dan jenengan pengen kirimane teko ya ning karo kakane. Santo Kan terus. Ya. karena macam-macam antara Mas Ranto di semua hilang. Ampun. Hilang bahaya. ngoporan tengok. Iya sih. Ya. Tenang Yang ngomong lagi. Sing mikir. kok bro kayak ngomong ben muda 10. Apa tinggal karena pemain bos. Tapi mencoba lebih Woi, baik. belum malah. Perlu. Ini cerita tapi cerita cerita tadi itu Kang Jarno membuktikan bahwa kita itu ternyata harus yakin sekali. Bisa Ibnu Jarno. Malaikat. Mas gue sing kena elek. Iya. Bagian digrobak. Pasif piye kan? Masih piye? Masih kebiasaan ya, Bebe. Satpol PP kena kono. Polisi belum ngaku nih. Oh, Sesuai wajah sih. ya intinya ngatain. Jadi ketika Kanjeng Nabi ingin supaya untuk memerintahkan anak kita umur 7 tahun kemudian dipukul umur 10 tahun itu tujuannya adalah tamrin untuk melatih kebiasaan anak kita untuk biasa lebih baik. Kita sebagai orang tuanya yang ada di sini tentunya perlu mendukung. Ternyata Kanjeng Nabi saja sudah memberikan metode pembelajaran, kurikulum lah kalau zaman sekarang ya, kurikulum pembelajaran pedagogi dan andragoginya sudah diterapkan ketika Kanjeng Nabi mengeluarkan hadis muru auladakum sholat. Jadi itu bahkan wabahasa pala yaturkuha
Wa bahasalan wis ngebahas sapa Al-Adroi Imam Adroi bikini ing dalam masalah kini. Kini kuwi apa jenenge abid. Ini kan ada Mbak Kini ya. Kini ku abid. Bikini ing dalam masalah kin artinya abid. Sogirin kang cilik, bocah cilik, abid cilik, kafirin kang kafir. Natoko kang wis iso ngomong bisa hadatain kelawan dua syahadat. Anau satune yakin yakmuru yukmaru. Dan perintah yakin nadman hales sonat bisolah kelawan perintah solat wasaum dan puasa. Wayahisa lan ngengken sambil dijurung ke apa jenenge? Ngengken tapi kon sambil ayo dijajak ngengken tapi dijajak apa jenenge apa Mbak? Digegereh nih. Le bahasa kita bergereh. Dienggal-enggal. Le bahasa kita pe wayahisa lan gegereh. Agi-agi cepet-cepet. Agi-agi nih. Alaihi ma ing atase karone tegese kini sogir lan kini kafir min ghairu durbin bayane kelawan ora den pukul liyak lapa karena supaya lemes atine al khaira ing kebagusan ba'da buluji ing dalam sawise balike yesi sogir wa in abalan senajan wis nolak opo al kiasu dalika kiase iku mengkono bahasa intaha tutup ya bahasa adro. Syekh Adroi membahas tentang masalah anak kecil yang kafir dan anak kecil yang rokik tapi dia sudah membaca syahadat. Itu memerintahkan sholatnya itu sunnah, tidak wajib. Apabila masih umur 7 tahun. Dan apabila sudah umur 10 tahun, dia tidak dipukulnya justru sunnah. Kenapa? Tujuannya lihat apa supaya hatinya lemas, hatinya senang dalam melaksanakan kebaikan. Setelah nanti umur usia balik. Tentunya makanya disebutlah mu'allaf. Mu'allaf itu yang hatinya lemah dan imannya lemah. Walaupun di dalam kitab ini dikatakan wa in abal kias. Walaupun kias itu menolak tentang masalah ini. Bukan sunnah, tapi menurut Syekh Adroi sunnah. Wajib aiden halimale alaman ing atase wong maro kang wis kelewat tegese bapake gurune kang diwasiati kemudian maliki roki jadi opo nahyuhu nyegae siman maro anil muhrimat saking pira-pira pengharam wa ta'limuhu lan ngajare si man ing sobi al wajibat ing pira-pira wajib. Bukan hanya memerintahkan sholat, tetapi wajib mencegah anaknya itu untuk melaksanakan yang diharamkan. Wajib mengajarkan sesuatu perkara yang wajib, seperti wajib mengajarkan sholat, mengajarkan ngaji, mengajarkan baca Al-Quran, bacaan sholat dan sebagainya. Oleh sebab itu wanahwihalan saumpamane mengkono wajibat min irisaroi saking sekakarye piro-piro syariat ad-dohirati kang dohir kaya walau sunatan senajan sunat kasiwak seperti gosok gigi wa amarohu lan merintah si man maroi sobi bidalika
seorang tua itu tidak sanggup mengajari sholat, mengajari ngaji, mengajari puasa dan sebagainya, ada kewajiban besar, yaitu apa? Menitipkan kepada orang yang mampu. Menitipkan kepada orang yang mampu. Lalu bagaimana caranya? Caranya ada di depan. Walayan tahilan, tidak berhenti di sini, kata Kiai Musonib. Walayan tahilan orang tutup opo wujubuma wajibe perkara maro kang wis dingini alaman ing atase wong maro kang wis dingini si man illa bibulugihi kejaba tumeka balike si sopi rosidan hale tenanan pintere hale pinter tenanan Jadi presiden. Gimbu. Mari bahaya nih kira presiden. Pinter tenanan dia lu pinternya nih boleh. Nah, gini itu di pasrahnya malah nolak. Artinya ketika seseorang itu apa? Orang tua itu mengajarkan dari masa kecil, lalu akhirnya itu sampai mana? Berhentinya di mana? Sampai dia itu balik. Ketika sudah balik, sudah bukan kewajiban orang tua, sudah bukan kewajiban orang tua lagi, tetapi sudah kewajiban dia sendiri. Maka pak ujrotu ta'limi, maka utawi upah belajar si sobi dalika halika mengkono buluk Al-Quran, seperti ngaji Quran, belajar Al-Quran, wal adab dan tata kromo bimalihi ing dalam hartanya si sobi. Ketika seorang yang sudah balik, dia belajar, biayanya ditangguhkan kepada anaknya. Kalau anaknya mampu, bagaimana kalau anaknya tidak mampu? Summa ala abihi. Kemudian kewajibannya itu berpindah kepada bapaknya. Bagaimana kalau bapaknya sudah tidak ada? Summa ala ummihi, kemudian kepada ibu. Sehingga Sayyidina Imam Sayyidina Muhammad bin Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i itu di pondok pesantren kan biayanya oleh ibunya karena bapaknya meninggal. Gitu. Jadi kewajibannya itu ya kedua orang tuanya yang membiayai anak-anaknya belajar Al-Quran, belajar ngaji dan sebagainya. Tanbih. Dakaro wis nutur sopa samani Syekh Samani pijau jatin sogiratin ing dalam masalah bojo kang masih cilik. Data abawen kang duwe bapak ibu. Zaman dulu kan kalau nikah kan ya Mbak sik cilik ngono kuwi. Wedoke sik cilik, lanange wis umur gede. Nah, bagaimana urusan itu tuh? Kewajibannya misalnya Kang Imron nikah zaman biyen nikah kalau bojo cilik lah umur 7 tahun wis nikah. Mbah kula zaman biyen jarene ceritane mbah kula sing ning Jawa niku nikah mbah lanange kula wis tuwek, mbah wedoke cilik. Bahkan kalau hari-harinya itu suka digendong, mana-mana digendong. Ini istri kamu. Tapi tidur belum bareng dulu. Bagaimana kalau seperti itu kewajibannya apa untuk suaminya apa masih tetap orang tuanya? Untuk diperintahkan sholat dan sebagainya. Nah, anna wujubama setune utawi wajib be perkara maro kang wis ini alaihi maingatase abawe. Tetap kewajiban memerintahkan sholat, memerintahkan ngaji dan seterusnya itu kewajiban orang tuanya. Walaupun dia sudah punya suami ketika dia masih umur 7 tahun dan dinikahkan. Panzaut kemudian kewajiban itu berpindah kepada suami. Kalau umpamanya ibu bapaknya sudah meninggal, kalau masih ada tetap kepada abawai. Wa qadiyatu lan utawi qadiyae
kesimpulan hukumnya ya zakaro samani ke situ. Wujubu iku wujubu darbiha wajib mukule si jauj ing jaujah walau fil kabiroh ing dalem senajan ing dalem jaujah kang wis gede sama kaya barang sora wis dilasake emak bihi kelawan emak sopo jamalul islam saya jamalul islam al-bajari walaupun sehingga kesimpulannya hukum memukulnya itu karena meninggalkan sholat, istri karena meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, itu kewajiban memukulnya itu adalah suami walaupun istrinya sudah besar. Wahwa kalau ndika iki masalah sapa sayuna wahwa utawi iki kudohirun hukum kang ilam yahsyak lamun ta ora denodeni nusujan nusuz itu apa ya bahasanya ngereheng itu apa pure bojone duwe tabiat elek ya lebar di apa disneni nyeneni ganteng ya balik ning omah wong tuane iku nusuz jenenge elik. Nah, lek misale diwedeni elik atau purek niku aja dipukul. Karena itu masih ada kewajiban orang tua. Wa atlakolan wis ngamutlake iki pendapat sapa Zarkasi Imam Zarkasi. An-nazbah lawan sunah. Ora wajib mukul tapi sunah mukul. Bojo sing cilik atau bojo sing gede. Tetapi kalau pendapatnya Syekh Sam'ani itu wajib. Kalau pendapatnya Syekh Jamalul Islam Al-Baroji dikuatkan oleh Syekhuna yaitu Syekh Imam Rafi'i Nawawi Zohiron tegese wajib juga. Tetapi ada syarat illam yasya nusuja. Tapi kalau pendapat Imam Zarkasi mutlak mau nusuj atau tidak sunnah. Ya ada 3 pendapat. Wa awal wajib lan utawi awale wajib kang wajib hatta alal amri sehingga ingatase masalah merintah bis sholat kelawan sholat sama kaya barang kolus ndika para ulama ahli fikih alal abai ingatase para bapak cuma alaman nuli ingatase wong maro kang wis dingine kaya guru ngaji lan kaya malik rokik apa taklimuhu ngajare si man maro ing tubi ilmu mayit anna nabiyana yang satune kanjeng nabi kita sedaya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam buitsa diutus ya nabi di Makkah dan Mekah wa wulida lan den lahiraken biha dalam Mekah wa dupina lan den bendem kanjeng nabi bil Madinah dalam Madinah wa matalan sare kanjeng nabi biha dalam Madinah. Ada kewajiban yang paling penting yaitu mengenalkan guru kita yaitu kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak kita. Itu wajib. Makanya zaman biyen nenek anak-anak kecil itu diajarkan nadom akidatul awal. Kayak di TPA di sini tampil itu wajib. Awalu wajibun alal insani. Ya, itu wajib. Waduh, enggak bisa Mas Gun. Daftarkan ke TPA saja. Pesantren daftarkan. Supaya kewajiban kita itu digugurkan oleh guru-guru ngaji. Makanya sesembrono Kang Didik masrahne anake ning TPA-ne orang nggawa kopi dan gula wala iki ya karepe opo. Enggak apa-apa kok mbae dhewe. Wah, iya juga ya. Wis dirancang. Wis dirancang ya. Sampeyan nek wis mantan gede men milu Bapak Allah Oh ya benar ya. Rancangannya pas Gus. Wis masuk. Tanpa biaya. Irit benar ya.
Bener ya, pas. Ora keneng gini iki. Kayak ora keneng yang gitu saiki ora. Ngeles iso deh. Iso wis pas gerantang san. Iki bapak orate malah ngajar ngono dadi. Gara-gara mangan roti mulu. Warane. Bandel kan. Masyaallah. Bagian pembukaan kok lho. Oh, mudah-mudahan ngaji kita sedaya niki muga berkah. Kula lan panjenengan sedaya lan putra putri kula lan panjenengan sedaya keluarga kula lan panjenengan sedaya